Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Riau, UMRI, berlokasi strategis di jantung kota Pekanbaru. UMRI saat ini telah terakreditasi B dan memiliki 8 fakultas dengan 26 program studi. Memasuki kawasan kampus utama yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru. Gedung Rektorat UMRI bernama Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pelayanan sivitas akademika berpusat di gedung ini. Ruang perpustakaan UMRI telah terakreditasi B dengan fasilitas memadai bagi segenap sivitas akademika. Di samping gedung rektorat, kita akan sampai di depan Masjid UMRI bernama Masjid Baitul Hikmah yang merupakan salah satu pusat kegiatan keislaman di lingkungan kampus. Gedung Sultan Mansur. Di dalam gedung ini terdapat ruang kelas, laboratorium, dan ruang administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Septia Sari Ardani dengan NIM 210304137. Di sini Septia akan membuat sebuah video pada mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan memaparkan atau menjelaskan sebuah materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Apa saja materinya? Yuk saksikan video berikut ini. Nah, kita masuk pada materi pertemuan 9 dan 10, yaitu adalah keterampilan presentasi bisnis. Keterampilan presentasi bisnis ini sangat penting dalam dunia bisnis yang kompetitif, dengan kemampuan untuk menyampaikan ide serta informasi yang jelas dan persuasif merupakan kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Dengan membangun keterampilan presentasi bisnis ini yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan kita dalam presentasi. Terdapat tiga dalam menyusun struktur presentasi bisnis. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua ada isi utama, yaitu menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga ada kesimpulan, yaitu mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Dan terdapat pula teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif, ada 3. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat, dimulai dengan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat, yang dimana dapat meningkatkan daya persuasif kita dalam menyampaikan sebuah presentasi. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Dengan terdapatnya grafik dan tabel yang jelas dapat memudahkan kita dalam membaca dan audiens dapat memahami informasi dengan lebih baik. Yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Dengan menggunakan kutipan dan cerita sukses dari para pelanggan dapat meyakinkan para audiens untuk mengenai manfaat produk atau layanan kita. Selanjutnya ada penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis, seperti menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Nah, selanjutnya pada pertemuan 11 yaitu materi komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini, dari media massa, buku, kelompok, diskusi, seminar, dan lain sebagainya membahas sebuah komunikasi. Komunikasi interpersonal sendiri adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal ini bisa melalui percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal juga bisa terjadi pada saat kita menonton film, belajar, maupun bekerja. Terdapat beberapa pendapat ahli, salah satunya menurut Effendi. Komunikasi interpersonal menurut Effendi adalah komunikasi yang terjadi pada 2 orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka ataupun melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Terdapat pula ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama ada bahasa yang digunakan yaitu bersifat formal dan informal. Kedua memakai media seperti telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal yaitu
Ada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Selanjutnya, terdapat pula kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, terdapat pula menurut Michel Bergan mendefinisikan sebuah komunikasi kelompok adalah sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti menjaga diri, pemecahan masalah, dan yang dimana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi antar anggota lain secara tepat. Nah, selanjutnya terdapat pula klasifikasi kelompok, yaitu ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer yaitu kelompok yang memiliki kualitas komunikasi yang bersifat meluas, yang artinya kepribadian ini bersifat tersembunyi atau menyingkap. Dalam kelompok primer juga kita dapat menentukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer juga terdapat pula pembagian kurang secara sistematis karena komunikasi ini terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini merupakan komunikasi yang bersifat dangkal ataupun terbatas. Dalam kelompok sekunder juga terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu. Karena dalam interaksi sosialnya itu terjadi secara tidak langsung dan berjauhan. Nah, dalam komunikasi kelompok terdapat pula bentuk-bentuk, yaitu bentuk kelompok kecil dan kelompok besar. Adapun fungsi dari komunikasi kelompok, yang pertama ada fungsi menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang keempat fungsi terapi, dan yang kelima adalah fungsi pemecahan masalah dan pembuatan sebuah keputusan. Selanjutnya, pertemuan 12 dengan materi negosiasi bisnis. Negosiasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenapa? Karena secara sederhana, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling berinteraksi, mempengaruhi, dan juga bertransaksi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Tujuan dari sebuah negosiasi ini adalah untuk mencari sebuah solusi agar semua pihak yang melakukan negosiasi ini dapat diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Manfaat dari negosiasi sendiri adalah untuk menyatukan sebuah pendapat. Tanpa terjadinya negosiasi, perbedaan pendapat bisa berujung pada konflik yang berkepanjangan. Hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan sebuah negosiasi bisnis, yang pertama adalah riset perusahaan dan riset lawan bicara. Yang kedua, menentukan hal-hal yang dapat kamu kompromikan. Yang ketiga, siap mundur jika tidak terjadi kesepakatan. Yang keempat, siapkan alternatif win-win solution. Dan terdapat pula etika dalam negosiasi bisnis yang menjadi hal penting untuk diperhatikan. Karena kita harus menjunjung tinggi etika dan berpegang teguh pada nilai personal serta visi perusahaan. Apabila saat kita berhadapan dengan sebuah perusahaan lain yang memiliki perbedaan ras, agama, dan latar belakang kebudayaan yang berbeda, kita perlu menyesuaikan penampilan kita dan tingkat toleransi kita, sehingga akan dapat membentuk sebuah fondasi hubungan yang kuat dan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, adapun kesalahan yang bisa kita lakukan saat negosiasi bisnis. Yang pertama, terdapatnya persiapan yang tidak matang, terdapatnya kita terburu-buru, dan menganggap suatu aspek ini tidak dapat dinegosiasikan. Selanjutnya di pertemuan 13 yaitu materi etika dalam komunikasi bisnis. Etika adalah tata susila ataupun disebut konsep penilaian sifat atau kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan dari tradisi yang dimiliki oleh sebuah individu maupun kelompok. Pembentukan dari etika melalui proses filsafat, sehingga etika ini menjadi bagian dari sebuah filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Dan etika juga berperan dalam mengatur hidup kita dan bertindak secara bertanggung jawab. Pentingnya etika tidak dapat diabaikan dalam banyak kehidupan kita, termasuk dalam bidang pendidikan maupun praktik kerja. Etika sendiri adalah sebuah perbuatan yang berhubungan dengan etik. Etik adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar ataupun salah. Nah, sedangkan etis adalah perbuatan yang beretika baik. Seseorang yang tidak etis adalah orang yang melakukan etika perbuatan yang melanggar etik. Macam-macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif, kedua etika normatif. Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu ada tabiat, akal pikiran, dan hati nurani.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, terdapat pula hierarki dari sebuah etika. Pertama ada etika sosial, etika organisasi, etika profesi, dan terakhir ada moralitas pribadi. Contoh dari penerapan dari etika bisnis ini adalah menyebutkan nama klien dengan baik, hadir tepat waktu saat janji temu, yang ketiga berdiri saat perkenalan, tidak segan mengucapkan terima kasih, dan membayar sebuah tagihan rapat. Manfaat dari etika dalam sebuah bisnis ini adalah dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien akan lebih dihargai dan tentu saja dapat membuatkan sebuah gambaran dari kualitas sebuah perusahaan pada klien. Selain itu, ini juga menjadi jaminan adanya kerjasama yang akan terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas dan juga etika. Selanjutnya, materi terakhir yaitu pada pertemuan 14 dan 15, yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi mereka lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi. Situs jaringan sosial yaitu pertama ada Facebook, kedua Twitter, yang ketiga Workforce, yang keempat Blogger, yang kelima MySpace. Terdapat pula pelaksanaan teknologi informasi dalam sebuah komunikasi. Yang pertama, otomasi kantor, yang kedua berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga bertukar informasi, yang keempat terhubung dengan sebuah konsumen, kolega, dan penyuplai, yang kelima menjalin kerjasama atau berkolaborasi, yang keenam menciptakan dan mengembangkan sebuah produk dan jasa, yang ketujuh menghemat biaya, yang kedelapan memudahkan akses informasi dan komunikasi, yang kesembilan berinteraksi dengan sebuah konsumen. Manfaat dari kita mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi ini adalah yang pertama, memperoleh dan mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal serta memiliki alasan dari penggunaan teknologi informasi dalam sebuah komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam sebuah komunikasi bisnis. Nah, terdapat pula kelebihan dari teknologi digital ini. Yang pertama, ada data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lainnya tidak dapat dipengaruhi oleh cuaca buruk dan noise, karena data yang transmisasikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat kita pakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah dan lebih praktis. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama ada kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan yang dilakukan oleh hacker atau virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya, yang dimana dapat menghambat sebuah kemampuan dan empati kita dalam secara sosial maupun nyata. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat Septia sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.